Ya, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Coba lembekkan tangan sekali lagi orang-orang yang luar biasa. Mari kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara, yang bekerja, berkarya dalam hidup kita, mengatur dan mengendalikan segala sesuatunya. Ini adalah minggu yang ke-3 dari bulan Mei. Kemarin kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini adalah minggu yang ke-3 dari bulan Mei. Saya akan sampaikan kepada saudara seperti janji saya, karena saya bicara satu-satu poin di satu minggu. Dan hari ini saya akan bicara poin yang kedua. Saudara kalau membawa Alkitab, saudara bisa membuka di dalam Filipi pasal 2 ayat 13. Itu adalah konteks yang akan kita renungkan di kesempatan hari ini, tentang mujizat yang tak terduga. Kita semua sudah mendengar dan tahu bahwa mujizat yang terbesar, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, dalam konteks minggu yang kemarin, itu adalah kita dibukakan mata kita untuk mengenal Yesus Kristus dan kita diselamatkan. Itu mujizat yang sangat besar, dan semua orang di zaman dahulu penciptaan sampai hari ini, sampai akhir, rindu untuk mendengar, tapi mereka ternyata tidak mendengar, tidak menanggap dan tidak memahami. Tapi kalau kita diberi kesempatan itu, maka itu adalah anugerah itu adalah mujizat yang besar. Percaya katakan amin. Orang tertentu dari yang tidak mengenal Yesus karena dosa, menjadi tertentu, dipilih untuk mengenal Yesus. Itu mujizat yang tak terduga. Dan orang tertentu itu ketika di dalam perjalanan ikut Yesus, menerima mujizat Tuhan, lalu dia mengalami pertolongan yang tak dia duga sebelumnya. Tapi dikerjakan Tuhan dengan ajaib yang tak dipikirkan, yang tak diduga, dikerjakan Tuhan dengan cara yang ajaib di belakangnya untuk kebaikannya. Nah, kenapa mujizat yang besar yang setelah kita terima Yesus, lalu perjalanan ikut Tuhan Yesus, kita mengalami pembelaan. Itu adalah mujizat tak terduga setelah terima Yesus. Karena minggu kemarin kita belajar posisi kita di dalam ruang dan waktu, kita bisa saja memilih salah. Karena kita di tengah, kita bisa memilih, gak perlu ikut Tuhan. Sehingga Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan ajaib, dan akhirnya kita kenal, dan kita terus di dalam tuntunan Tuhan. Nah, yang kedua adalah di dalam dunia kita sangat mungkin bisa mengalami penderitaan. Penderitaan bisa membuat orang tinggalkan Tuhan. Penderitaan bisa membuat orang patah, putus asa dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita sangat mungkin memilih dan mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam keadaan yang sulit. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara bisa berdiri hari ini dan berkata Tuhan itu baik, itu karena di belakang yang tak terlihat Tuhan sedang bekerja. Dalam keadaan sulit kita bisa saja memutuskan yang salah, tapi Tuhan berkarya dalam hati kita secara ajaib tak diduga, untuk supaya gak salah pilih, gak salah jalan, gak salah ambil keputusan. Dan yang keempat adalah kita sangat mungkin terancam oleh karena rancangan si jahat. Tetapi Tuhan mengubah rancangan yang jahat itu, dibuat sedemikian rupa, endingnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu mujizat yang tidak kita pikirkan dalam hidup kita, tapi Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Itu bagian yang pertama. Nah, di minggu ini saya akan lanjutkan, poin saya hanya satu, mujizat tak terduga. Tadi konteksnya di Filipi pasal 2, saudara bisa membaca di sana. Kita diberi kemampuan dan kemauan untuk menyenangkan Tuhan. Wah, untuk menyenangkan Tuhan itu kan usahaku, itu kan perbuatanku, itu kan karena aku, kehendakku, kehendak bebasku. Enggak. Saudara dan saya diberi kemampuan itu dan diberi kemauan itu untuk menyenangkan Tuhan. Nah, alasannya ada 2 di situ, dan saya sampai kepada kesimpulan, poinnya 1 dan sebabnya ada 2. Kita adalah ciptaan, kita terbatas, kita telah dirusak dosa. Sebab itulah saya dan saudara diberi kekuatan dan kemampuan. Dan di dalam perjalanan ikut Tuhan, iman kita bisa jadi lemah. Sehingga kita diberi kekuatan dan kemauan untuk menyenangkan Tuhan. Dan saya sampai kepada kesimpulannya singkat, dari 2 alasan itu saya ingin di bagian kesimpulan bagaimana mujizat bisa terjadi. Nah, kita mulai dari ayatnya tadi, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12.
Oleh karena itu, kekasihku, sebagaimana kamu selalu taat, tidak hanya ketika aku hadir, tetapi terlebih lagi ketika aku tidak hadir, kerjakanlah keselamatan yang telah kita miliki dengan takut dan gentar. Di ayat yang ke-12, Tuhan berkata kerjaan keselamatan yang telah kita miliki, yang Tuhan berikan, yang tak terduga tapi dikerjakan dalam hidup kita, disuruh kita untuk mengerjakannya. Tapi di ayat 13, ada rahasianya, dia berkata begini, sebab Elohimlah yang mengerjakan di dalam kita, di dalam saudara, baik kemauan maupun kemampuan bertindak untuk menyenangkan Dia. Di atas dia menyuruh kita mengerjakan, tapi di bagian 13 dia berkata, Dia yang bekerja dalam kita. Bagaimana caranya? Itu menjadi sebuah rahasia. Tapi kalau saudara bisa berdiri tegak hari ini, itu karena mujizat yang gak diduga yang dia kerjakan. Di ayat 14 berkata, kerjakan segala sesuatu tanpa keluhan dan perdebatan, agar kamu tidak bercela dan tidak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah generasi yang tidak jujur dan sesat, sehingga kamu bersinar di antara mereka seperti bintang di dunia. Jadi ada rahasia dan ada perintahnya. Poin saya tadi ada satu, Tuhan mengerjakan kemauan, bertindak untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, secara ajaib tidak kita pahami, tapi Tuhan bekerja di dalam kita. Itu kebenarannya di dalam Filipi pasal 2 tadi, ayat 13. Sehingga Tuhan memberi karunia untuk bertahan di dalam iman, itu adalah mujizat yang tak terduga. Yang percaya katakan amin. Jadi eksegese daripada Filipi pasal 2 ini, ada yang pertama itu adalah perintah. Dan yang kedua itu adalah rahasia. Perintahnya, taat, kerjakanlah keselamatan itu yang sudah didapatkan. Yang sudah didapatkan caranya bagaimana? Tuhan bukakan mata kita, sehingga kita kenal Yesus. Itu mujizatnya yang besar, yang sudah diberikan kepada kita. Lalu ketika kita kerjakan, dia berkata kerjakan keselamatan yang sudah diperoleh dengan tidak mengeluh. Itu perintahnya. Lalu yang rahasianya adalah Tuhan yang memberi kemauan dan kemampuan. Itu adalah rahasianya. Kalau saudara bisa alami hal-hal yang baik dalam hidup, itu adalah sesuatu yang dibaliknya, yang tidak diketahui. Tetapi Tuhan kerjakan untuk kita. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara, tadi yang pertama, kita selamat, itu pun adalah mujizat. Dan kalau kita berjalan ikut Tuhan dan kita alami hal-hal yang baik, itu pun adalah mujizat yang tak terduga, yang Tuhan kerjakan. Bahkan ketika kita mau menyenangkan Tuhan, lalu kita punya kekuatan dan menyenangkan Tuhan, itu mujizat yang Tuhan kerjakan tanpa kita duga. Tapi Dia bekerja di dalam kita, memberi kekuatan dan memberi kemampuan. Sehingga di dalam hidup kita memang ada rahasianya dan ada perintahnya. Saya ingin pergi ke ayat ini untuk mengingatkan saudara supaya jangan salah. Hal-hal yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan. Tetapi yang dinyatakan kepada kita adalah milik kita dan anak-anak kita untuk kita lakukan. Tuhan, bagaimana caranya Engkau bekerja di dalamku supaya aku bisa menyenangkan-Mu? Itu bukan bagian kita. Kalau begitu orang itu enggak menyenangkan Tuhan, Tuhan enggak kerja di dalam dia. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah perintah Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan taat, tanpa mengeluh. Itu bagian kita. Lalu waktu kita melakukannya, ternyata kita menggenapi firman Tuhan. Kita menggenapi rancangan Tuhan. Itulah mujizatnya yang di belakang yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi kalau ada orang berkata begini, itu karena aku, karena kekuatanku sehingga aku bisa setia ikut Tuhan. Sebetulnya salah, gak tepat dengan firman Tuhan. Karena Tuhan yang bekerja, lalu kita melakukannya. Waktu kita melakukannya, kita menggenapi firman Tuhan. Berarti bagian kita tidak ada. Segalanya hanya untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya mau sampaikan pesan ini untuk saudara. Saya tidak mau memberi sebuah firman yang kamu harus lakukan supaya kamu dapatkan. Enggak. Saya enggak mau kasih 2-3 poin supaya pulang mujizat terjadi. Enggak. Karena Tuhan sudah bekerja, sudah mengerjakan mujizat dalam hidup kita, dan bagian kita adalah bersyukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan sudah mengerjakan keajaiban dalam hidup kita, bagian kita
adalah bersyukur. Setelah kita diselamatkan, sadari ini dulu supaya kita bisa bersyukur. Oh, ternyata kalau aku bisa kuat, aku kuat karena Tuhan. Aku sehat karena Tuhan. Aku bisa kenal Tuhan Yesus, itu karena Tuhan. Kalau aku bisa beribadah di masa yang sulit pun, itu karena Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana caranya Tuhan bekerja? Ya saya nggak tahu, itu rahasianya Tuhan. Tapi dia berkata bahwa kalau aku punya kekuatan, itu karena dia bekerja di dalamku. Oh kalau begitu sudah, aku nggak perlu lagi. Tunggu saja Tuhan kerja di dalam aku. Kalau aku nggak ibadah, berarti Tuhan nggak kerja di dalam aku. Siapa yang bilang? Itu kan bukan bagian kita, itu adalah rahasianya Tuhan. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah, kamu selalu taat, kerjakan keselamatanmu dengan tanpa berbantah. Itu bagian yang kita harus kerjakan. Bagaimana caranya? Ketika kita melakukannya, kita menggenapi firman Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Nah, kenapa Tuhan harus bekerja di dalam kita? Nah, ada dua alasan ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu Saudara, dan ketika kita tahu, biarlah tidak ada yang bisa mengubah kita lagi. Kesetiaanmu tidak ada yang bisa diubahkan lagi. Ketekunanmu gak ada yang bisa diubahkan lagi. Imanmu di dalam Kristus gak ada yang bisa dipisahkan lagi. Jadi kita tahu tentang Tuhan dan kebenarannya. Pertama, kenapa Tuhan harus berkarya dalam hidup kita? Seperti tadi saya katakan, poinnya adalah, alasannya adalah karena kita ini adalah ciptaan. Sadar dulu, kita ini dicipta dan kita itu terbatas. Dan semua kita telah dirusak oleh dosa. Kalau kita sadar aku ini adalah ciptaan, berarti aku perlu Sang Pencipta. Kalau kita sadar aku ini terbatas, berarti aku perlu Tuhan yang tidak terbatas. Setuju katakan amin? Kalau kita sadar bahwa kita telah dirusak oleh dosa akibat perbuatan Adam, maka kita akan butuh, kita berkata, aku perlu juru selamat. Aku perlu Sang Pencipta. Aku perlu Tuhan yang tidak terbatas. Dan aku perlu juru selamat. Kalau itu tidak ada menguasai pikiran kita, maka kita tidak pernah ingat tentang Tuhan yang begitu baik. Kita akan sibuk dengan hidup kita dan dunia kita. Kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita butuh saja sesuatu dari Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita? Karena kita memang kita adalah ciptaan dan kita terbatas. Sehingga kalau Tuhan, nah saya kasih contoh ayat ini ya. Iya, ayat ini. Orang ini adalah seseorang yang butuh mujizat dari Tuhan. Dia sudah bawa anaknya yang kerasukan roh jahat kepada murid-muridnya nggak bisa ngusir. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, aku sudah bawa kepada murid-muridmu dan mereka nggak bisa ngusir. Kalau engkau bisa, lakukan sesuatu, sembuhkan anakku. Lalu di ayat yang ke-23 Yesus berkata begini. Sebelumnya Yesus berdebat berkata, apa katamu kalau aku bisa? Lalu Yesus berkata di ayat 23, aku berkata kepadamu, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Wah, kalau begitu aku percaya. Sembuhkanlah, tolonglah aku. Lalu dia balik lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku. Loh, katanya dia percaya. Pertama dia mengandalkan, kalau begitu aku percaya supaya mujizat terjadi. Kemudian dia sadar, dia balik, Tuhan, tolonglah ketidakpercayaanku. Kenapa dia balik dan berkata, Tuhan tolonglah ketidakpercayaanku? Karena hari itu dia sadar bahwa dia itu adalah manusia yang terbatas dan telah dirusak oleh dosa. Sehingga dia tidak bisa menerima mujizat tanpa Tuhan menanamkan sesuatu dalam dirinya untuk dia bisa terhubung dengan mujizat itu sendiri. Terkonek dengan janji Tuhan itu sendiri. Dalam hidup kita itu ada satu yang namanya iman natural. Orang ateis pun dia akan tahu bahwa ada Tuhan. Orang penjahat pun dia tahu ada Tuhan. Tetapi dia tidak ditanamkan sebuah hardware yang namanya iman yang menyelamatkan. Sehingga mereka hanya percaya ada Tuhan.
Sehingga orang yang percaya hanya ada Tuhan, dia akan mengandalkan dirinya untuk meraih sesuatu. Tetapi kalau orang yang punya iman yang menyelamatkan, dia berkata, aku ini ciptaan, aku butuh Tuhan, aku ini terbatas, aku butuh Dia yang tak terbatas, aku ini telah dirusak oleh dosa, aku butuh Sang Juru Selamat. Sebab itu orang ini berkata, tolonglah ketidakpercayaanku. Karena dia orang mati, dia butuh Tuhan menghidupkan dia, supaya dia bisa dapatkan mujizat Tuhan. Kita dulu pun begitu, kita mati, tetapi kita telah ditanamkan sebuah hardware dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bangkit, kita menjadi hidup, dan kita terkoneksi dengan janji Tuhan. Sehingga kita bisa berdiri di tempat ini, sehingga kita bisa berdiri dalam segala keadaan di dunia. Kita tak berkata, Tuhan baik. Lalu berjalan, Tuhan tetap baik. Sakit, Tuhan tetap baik. Ada penderitaan air mata, Tuhan tetap baik. Aku percaya Tuhan akan tolong aku. Nah, perjalanan itulah akhirnya terjadi mujizat. Apakah karena aku? Bukan toh. Tapi karena terkonek dengan Tuhan. Ada yang Tuhan tanamkan, kita terkonek dengan Tuhan, sehingga perjalanannya ikut Tuhan, Tuhan tetap baik. Aku percaya Tuhan pasti akan tolong aku. Lalu terjadilah mujizat. Janji Tuhan tergenapi, rancangan Tuhan tergenapi. Saya dan saudara yang Tuhan tanamkan itulah yang memungkinkan kita untuk terkonek dengan Tuhan. Sehingga kalau kita punya iman, itu adalah pemberian. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mungkin lihat gambar ini. Nah, ini tower 5G. Bisa ada nggak ya 5G ya? Belum ada. Nanti datang mungkin. Itu tower 5G. Saya punya handphone ini hidup sih. Cantik. Bisa digerak-gerakan. Kelihatannya hidup. Hidup memang baik. Tapi oleh penciptanya, pembuatnya tidak menanamkan sebuah hardware di dalam untuk saya handphone ini boleh terkoneksi dengan jaringan-jaringan 5G itu. Maka handphone saya yang hidup dan kelihatan cantik ini gak bisa buat apa-apa. Tetap juga mati, gak ada gunanya. Gak akan bisa terkoneksi dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalir ke dalamnya. Karena dia telah di dalamnya gak ada yang diinstal oleh sang pembuatnya. Tetapi ketika diinstal sesuatu yang seperti antena di dalamnya, maka ketika saya hidupkan handphone saya, maka handphone saya ini langsung terkoneksi dengan jaringan-jaringan 5G. Sehingga dari jaringan mengalirkan apa yang saya butuhkan, dia alirkan ke dalam. Bisa dipakai handphone saya. Handphone saya akhirnya bisa hidup dan berguna. Itulah hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa terkoneksi dengan janjinya. Tetapi puji Tuhan, Dia telah menginstal iman itu dalam diri kita, sehingga kita terkoneksi dengan janji Tuhan. Dan kita bisa menikmati aliran-aliran Tuhan. Saudara bisa menikmati berkat dan pertolongan Tuhan. Saudara bisa menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Itulah mujizat yang tidak kita sadari. Dan jarang orang khotbahkan, saya sengaja mengangkatnya. Bila ketika kita tahu hari ini, kita bersyukur, oh ternyata begitu. Oleh anugerah, Tuhan menanam iman itu dalam kita, memberi kemampuan untuk percaya, dan kita bisa terkoneksi dengan janji-janji Tuhan. Saya dan saudara bisa terkoneksi dengan janji Tuhan karena Tuhan telah menanamkan sesuatu dalam diri kita. Kita dulu itu seperti orang mati. Kalau orang mati di peti mati, saudara mau ngomong dengan dia berapa banyak kali pun gak akan nyaut. Dikipasi uang sebanyak apapun, gak akan bisa terbuka matanya. Tapi ketika dibangkitkan, matanya terbuka, dikipas, dia berkedip. Dikasih uang, langsung dia bangun. Dulu kita mati begitu. Semua yang tanpa Yesus, dia mati. Tapi ketika kita dihidupkan, kita dibangkitkan, Tuhan menanamkan itu dalam kita. Lalu kita bangkit,
Akhirnya kita mulai terkoneksi dengan Tuhan. Kita mulai hidup. Kita mulai bangkit. Kita mulai bersinar. Kita mulai mengalahkan kesulitan. Kita mulai mengalahkan penderitaan. Kita mulai kuat. Kita mulai ketika mengalami air mata, kita tetap percaya. Ketika mengalami penderitaan pun, kita tetap ikut Tuhan. Itu karena Tuhan berkarya di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang beri kekuatan dan kemampuan. Yang percaya katakan amin. Saudara mungkin bingung dan ragu. Nah, saya tunjukkan ayatnya. Sebab semuanya dilahirkan dari Elohim mengalahkan dunia. Semua yang sudah dihidupkan itu mengalahkan dunia. Setuju katakan amin. Buktinya saudara tetap kuat toh. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dituliskan iman kita. Siapakah yang menaklukkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah putra Elohim? Itu adalah kita. Nah, Filipi pasal 2 dia berkata begini, hendaklah, saya pakai bahasa Indonesia masa kini, selalu berani, jangan takut terhadap lawan-lawanmu. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa mereka pasti akan kalah dan kalian akan menang. Dan Elohim sendirilah yang memberikan kemenangan kepada kita. Bagaimana Tuhan engkau memberikan kemenangan kepadaku? Tanpa kita sadari Tuhan bekerja di dalam kita. Sebab Elohim sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus. Jadi, kalau ada orang yang bisa percaya Kristus dan hidup terkoneksi dengan janji Tuhan, itu adalah karena Tuhan tanamkan sesuatu dalam dirinya. Tuhan memberikan anugerah itu, dibangkitkan. Sehingga ketika ada janji Tuhan seperti tower 5G terkoneksi dengan hidupnya. Sehingga dia bangkit, dia selalu berani, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya, menunjukkan bahwa mereka kalah dan Tuhan menang karena Tuhan sendiri yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan terakhir berkata, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Siapa yang bisa menolong kita dalam penderitaan itu? Kalau saudara bisa berdiri dalam penderitaan, itu karena Tuhan berkarya di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Itu adalah mujizat yang tidak pernah kita duga, tetapi Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ada orang yang berkata begini, kalau begitu, khotbahnya begitu nanti semua orang gak akan ibadah. Tunggu saja Tuhan kerja di dalam diriku. Mungkin Tuhan belum kerja. Aku gak ikut Tuhan, mungkin Tuhan belum bekerja di dalam diriku. Saya ingatkan kembali, itu adalah rahasianya Tuhan dan itu bukan bagian kita. Orang berkata, kalau begitu semua orang gak akan ibadah. Saya berkata, kalau Tuhan yang bekerja, kita pasti akan datang kepada Tuhan. Percaya katakan amin. Kalau Tuhan yang bekerja, gak ada satupun yang bisa membatasinya. Tuhan lebih kuat dan lebih mampu daripada segala sesuatu. Dan kalau saudara bisa bedakan dari orang lain, ada begitu banyak orang di dunia, ada begitu banyak orang di kabupaten ini, tapi saudara adalah orang-orang yang coba, siapa yang paksa untuk datang kepada Tuhan? Tidak ada yang paksa tuh. Tapi di alam yang tidak terlihat, Tuhan berkarya. Karena memang saudara sudah ditanamkan satu hardware yang menghidupkan kita, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Supaya tidak dihancurkan, tetapi beroleh kemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan itulah mujizat yang saya dan saudara sudah terima. Sehingga hari ini khotbah saya adalah ketika saudara tahu, kita harus banyak bersyukur. Saya tidak memberikan satu langkah dan dua langkah untuk saudara terima mujizat, karena saudara pasti akan terima mujizat dalam hidupmu. Saudara pasti berjalan di dalam janji dan rancangan Tuhan. Gak pernah gagal janji Tuhan. Kalau orang berkata, Tuhan engkau tidak pernah gagal. Memang Tuhan gak pernah gagal. Siapa yang bilang Tuhan gagal? Gak pernah. Tuhan punya rancangan sempurna dan ajaib. Bagian kita bukan tanya bagaimananya di belakangnya, rahasianya bukan. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu kita melakukannya, baru kita menggenapinya. Oh ternyata begitu ya. Itulah cara Tuhan bekerja.
Kita selalu pikir, aku ingin pergi ke belakang, aku mau cari tahu Tuhan rahasianya apa. Enggak, jangan. Lakukan saja bagian kita. Dan waktu kita melangkah, itulah kita menggenapi rancangan Tuhan. Dan kalau saudara bisa ada di tempat ini dengan kuat dan gagah, mengalahkan segala penderitaan dan air mata, itu adalah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Bagian yang kedua, Tuhan mengerjakan kekuatan, kemampuan dalam aku untuk menyenangkan Dia. Karena begini, yang kedua, iman kita itu bisa jadi lemah. Bisa jadi lemah. Ada yang berkata begini, kan Tuhan yang menanamkan iman yang menyelamatkan. Tuhan yang mengerjakan kemampuan, kekuatan, kemauan untuk menyenangkan Dia. Lalu kenapa imannya bisa jadi berkurang begitu? Iman kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa kuat, karena kita lupa untuk terkoneksi dengan firman Kristus. Kita berkata iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Sehingga ketika kita dengar Injil anugerah firman Kristus, iman kita mulai bertumbuh. Lalu kita mulai menjalani kehidupan kita bukan menjadi orang yang kalah. Di dalam dunia kita bukan menjadi orang yang kalah, tapi orang yang menang. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus begini, kalau begitu tambahkan iman kami. Ayat sebelumnya itu berat, karena Tuhan berkata begini, ada mustahil tidak ada sandungan. Pikiran kita adalah kalau aku percaya Yesus, gak boleh ada sandungan di depanku. Semua orang yang menyakiti aku, minggir. Semua orang yang mencela aku, minggir. Semua orang yang membuat sandungan di depanku, minggir. Jalanku seperti jalan tol. Nah, itu pikiran kita. Tapi Yesus sendiri berkata kepada murid-murid, mustahil tidak ada sandungan. Artinya bahwa memang Tuhan menanamkan iman yang menyelamatkan dalam diri kita. Dia berkarya di dalam diri kita untuk punya kekuatan, kemampuan menyenangkan Dia. Tapi ternyata jalan yang kita hadapi di depan itu enggak seperti jalan bebas hambatan. Jalannya ternyata ada sandungan ternyata. Sehingga murid-murid akhirnya berkata kepada Tuhan Yesus, kalau begitu tambahkan iman kami. Nah, pikiran kita adalah, Tuhan jangan sampai ada sandungan di depanku. Itu memang menjadi rahasia Tuhan, tetapi bagian kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Murid-murid disuruh, nah saya tunjukkan ayatnya. Apabila saudaramu bersalah kepadamu, tegurlah dia. Jika dia bertobat, ampuni dia. Bahkan jika dia bersalah kepadamu 7 kali sehari, 7 kali dia minta maaf kepadamu, engkau harus mengampuninya. Murid-murid mulai berpikir 7 kali itu adalah angka yang sempurna. Bukan berbicara tentang 7 angka, tetapi berbicara tentang kesempurnaan. Kalau 1 hari 100 kali ya tetap juga diampuni 100 kali. Wah, kalau begitu ini sesuatu yang sangat sulit bagi aku. Aku percaya Tuhan Yesus lalu aku menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam perjalanan imanku. Wah, gak bisa Tuhan. Baru akhirnya mereka minta, Tuhan kalau begitu tambahkan iman kami. Kita tidak bisa kuat kalau kita tidak mendengar firman Kristus. Sebab itu kalau kita bisa ada dan kita bisa menghadapi begitu banyak sandungan dalam hidup kita. Karena Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara sedang bergumul atau hadapi apa sandungan pergumulan saudara. Saya tahu bahwa mungkin banyak sedikitnya semua orang punya pergumulan. Benar enggak ya? Yang enggak ada pergumulan, coba lambaikan tangan. Ada, pasti ada lah. Kalau saudara enggak bergumul dengan pasanganmu, istrimu, bergumul dengan suami atau istri, ada suami yang bergumul dengan istrinya. Kapan ya istriku ini baik ya? Kapan ya dia berubah sifatnya ya? Ada istri juga yang bergumul dengan suaminya, kapan ya suamiku ini berubah jadi suami yang baik, penyayang, menghargai dan menghormati aku ya. Kalau dia nggak bergumul suami istri nggak ada masalah dalam hubungan, mereka bergumul dengan anak mereka. Kapan ya anakku ini baik ya, dengar aku ya. Kapan ya anakku ini mikirin masa depannya ya. Gak peduli dia dengan masa depannya ini kayak apa. Nah, kita kan bergumul dengan itu. Ada lagi kalau bukan bergumul dengan itu, dia bergumul dengan pekerjaan. Kapan ya aku bisa jadi baik, keuanganku baik, aku bisa hidup, menikmati hidup.
Kalau dia tidak punya masalah itu, dia punya masalah lain. Kapan ya tubuhku, penyakit dalam tubuhku ini bisa sembuh ya? Jadi semua kita itu ternyata nggak terlepas dari itu ternyata. Semua kita tidak lepas dari pergumulan. Nah, ada yang bertanya, kenapa ada pergumulan? Itu adalah konsekuensi dari dunia yang telah dirusak oleh dosa dan kita tinggal di dunia ini. Sehingga murid-murid mengharapkan supaya tidak ada sandungan. Tapi Tuhan berkata begini, mustahil ada sandungan itu ada. Jadi kalau hari di depan perjalanan saudara alami pergumulan, anggap itu biasa, itulah kehidupan, itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau suatu hari ini kita tertawa, besok kita menangis, itu adalah bagian dari kehidupan. Alkitab memberitahu kita ada waktu nangis, ada waktu tertawa, karena kita dalam ruang dan waktu yang ada prosesnya. Sehingga suatu hari ini waktu kita tertawa, besok waktu kita nangis. Nah, waktu kita sudah tahu begini, sudah jalani hidup dengan percaya. Tuhan, Engkau bekerja di belakangku dengan cara yang tidak aku duga di sana. Dan Engkau tahu segala sesuatunya. Aku hanya melakukan bagianku. Dan biarlah Tuhan yang menggenapi firman-Nya dan janjinya di dalam kita. Yang setuju katakan amin. Jangan kita mundur ke belakang dan kita berkata, Tuhan, kenapa? Kita pergi ke bagian yang tersembunyi dan kita tanya Tuhan. Nah, hal-hal yang tersembunyi itu milik Tuhan. Yang dinyatakan, apa yang dinyatakan? Firman Tuhan dinyatakan untuk kita dan anak-anak kita, supaya kita melakukannya. Melakukan perkataan firman Tuhan. Kita selalu bergumul dengan pergumulan dan air mata. Dan saya tidak bisa memberi garansi begini. Orang percaya Yesus, jalannya jalan tol. Gak ada air mata, gak ada pergumulan. Gak bisa, karena Tuhan Yesus sendiri menyatakannya. Mustahil tidak ada sandungan. Berarti ada. Tapi jangan khawatir, kita itu di dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menyenangkan Dia. Untuk kita bisa berdiri di dalam pergumulan sampai akhirnya. Nah, kalau iman kita lemah, kenapa jadi lemah begitu? Karena kita lupa aktifkan dan terkoneksi dengan firman Tuhan. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Sebab itulah Tuhan ada di sana membangkitkan iman kita selalu. Memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan supaya kita tetap bisa berdiri di dalam dunia yang sudah rusak tadi, di dalam Filipi pasal 2 ayat berapa tadi itu? 14, 15. Di dalam dunia yang telah sesat dan telah dirusak, supaya kita bersinar seperti bintang di dunia. Yang percaya katakan amin. Itulah mujizat yang tidak saya dan saudara duga. Kalau saudara sedang di dalam pergumulan, saya mau sampaikan kepada saudara, janganlah khawatir. Ketika iman itu diaktifkan dan terkoneksi dengan janji Tuhan, cepat atau lambat Tuhan pasti akan menolong kita. Pasti akan menolong kita. Saya ketemu dengan ada begitu banyak orang. Ternyata mereka lupa mengaktifkan apa yang Tuhan tanamkan dalam hatinya. Sehingga mereka bisa berjalan, mereka jalan dan mereka kalah ternyata. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu mengeluh dengan segala sesuatu di dunia ini. Setuju? Karena Tuhan sudah memberitahu kita, dalam dunia mustahil tidak ada sandungan, ada pasti. Sehingga kita bangkitkan iman kita, koneksikan dengan tower 5G itu, dengan janji Tuhan, jalan, lakukan bagian Tuhan, bagian yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan jalan saja. Begitu kita melakukannya, ternyata kita menggenapi janji Tuhan. Ternyata aku mampu juga ternyata. Ternyata aku juga bisa jalan di atas air. Petrus bisa jalan di atas air. Kalau air adalah pergumulan saudara, saudara juga bisa jalan di atas pergumulanmu, bukan sebagai orang gagal, tapi sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Saya percaya Tuhan sudah tanamkan itu dalam hati saudara. Jangan khawatir dengan apa yang dunia ingin sampai mendatangi kita. Jangan. Saya percaya Tuhan bekerja tidak setengah
Dia bekerja itu sempurna, dari awal sampai akhir sempurna. Itu jalanlah bersama dengan Tuhan, aktifkan iman ini, dan biarlah saudara terkoneksi dengan janji-janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagian yang terakhir, saya sampai kepada kesimpulannya. Diberi kemampuan untuk menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena kita bisa lemah, Tuhan bekerja untuk membangkitkan iman kita. Nah, kesimpulannya begini. Dari 1-2, bagaimana supaya mujizat bisa terjadi? Tadi saya sebut banyak tentang iman. Tuhan menaruh sesuatu dalam diri kita supaya kita bisa mengalami mujizat. Tapi ingat, saya ingin mengubah cara kita memandang mujizat. Ada orang yang berkata mujizat bisa diperoleh dengan kekuatannya. Orang tadi, Markus 9 apa Matius 9? Tuhan, aku percaya. Lalu dia balik lagi, tolonglah aku yang tidak percaya. Pertama, selalu kita berkata begitu. Aku lakukan sesuatu supaya mujizat terjadi bagiku. Tapi ternyata jangan lupa kita telah dirusakkan oleh dosa. Sehingga kita bisa membuat mujizat itu terjadi. Gak bisa. Kecuali Tuhan menanamkan sesuatu dalam diri kita. Supaya kita terkoneksi dengan janji Tuhan. Dan mujizat terjadi. Tetapi saya ingin tunjukkan kepada saudara dulu, bagaimana mujizat terjadi. Nah, ini bagian yang terakhir. Iman dan belas kasihan Tuhan. Sengaja saya kasih ini untuk membantu saudara yang ingin mujizat terjadi dalam hidupmu. Ya, saya jawab begitu saja. Iman dan belas kasihan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Iman itu membuat kita untuk terkoneksi, menerima mujizat yang tak terduga, yaitu percaya Yesus. Tuhan tanamkan itu dan membuat kita menerima yang tak terduga itu. Dan kita terkoneksi dengan janji Tuhan. Dan kita bisa berjalan di dalam janji Tuhan. Lalu waktu kita berjalan dalam janji Tuhan, itulah kita mengalami hal-hal yang ajaib. Itu iman. Belas kasihan Tuhan itu membuat kita menerima mujizat tak terduga secara jasmani. Sehingga kita bisa akan menemukan ada orang yang gak punya iman yang menyelamatkan, tapi dia bisa menerima belas kasihan Tuhan. Nah, bagaimana supaya mujizat terjadi? Gak ada formula yang tepat, formula yang baku untuk mujizat bisa terjadi, gak ada. Bagaimana aku bisa membuat Tuhan berbelas kasihan kepadaku? Gak ada formula yang bisa membuat Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita tidak bisa menoreh badan kita sampai mengeluarkan darah, lalu kita berkata, Tuhan itu kan aku sudah darah, tolong kasihani aku. Gak bisa begitu. Tuhan tidaklah seperti Tuhan panteisme yang bisa dibeli dan bisa disogok dengan cara apapun. Tuhan berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Nah, iman yang menyelamatkan, dia telah tanamkan dalam hidup saya dan saudara. Dan kita bisa berjalan ikut Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Lalu tanpa kita sadari, kita menerima mujizatnya, pertolongannya. Tapi bagaimana kita bisa memaksa Tuhan untuk mendapatkan pertolongan? Gak bisa. Kita bisa melakukan bagian kita pun. Kadang-kadang kita belum menerima sesuatu. Sehingga saya tambahkan dengan kita perlu yang namanya belas kasihan Tuhan. Nah, kalau saya balik dari belas kasihan Tuhan dan iman, mana yang lebih penting dan mana yang lebih berharga, lebih besar? Bagi saudara, mana yang lebih besar dan mana yang lebih penting? Bisa nggak orang mendapatkan belas kasihan tapi dia nggak mendapatkan iman yang menyelamatkan? Bisa? Bisa. Ada 10 orang kusta yang sakit. Mereka mendapatkan belas kasihan semuanya. Hanya satu yang balik kepada Tuhan Yesus. Yang 9 sembuh, tapi mereka nggak pergi ke surga. Yang 9 sembuh memang, tapi
jauh dari surga. Hanya satu yang sembuh. Dan dia balik kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu mana yang lebih besar? Sebetulnya sama-sama besarnya. Kalau saudara bisa milih, maka kita milih semuanya. Duanya. Iman dan belas kasihan. Kalau kita pilih belas kasihan saja, maka kita kehilangan yang kekal. Kita bisa mendapatkan belas kasihan, ditolong, disembuhkan. Tapi akhir hidup kita adalah di dalam neraka. Sehingga memang kita ada di dilema. Kita gak bisa membuat Tuhan berbelas kasihan dengan cara kita. Hanya satu cara saja. Kita mengharapkan Tuhan karena kita telah dirusak oleh dosa. Kita perlu Tuhan yang berbelas kasihan. Jadi bagian kita adalah apa? Lakukanlah bagian perintah Tuhan. Lakukan saja. Langkahkan kaki kita saja. Kalau Tuhan bilang berdoa, kita berdoa. Kalau Tuhan bilang berpuasa, kita puasa. Kalau Tuhan gerakkan hati kita, kita datang dan tumpangkan tangan dan berdoa, kita lakukan. Apakah kita bisa membuatnya sembuh, bangkit? Gak bisa. Hanya satu yang bisa membangkitkan Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan hati kita, ibadah, doa, puasa, lakukan. Karena itu adalah bagian yang dari yang Tuhan tanamkan, sehingga kita terkoneksi dengan janji Tuhan. Waktu kita melakukannya, akhirnya kita menerima mujizat yang ajaib. Ada orang yang gak butuh iman, dia hanya butuh belas kasihan Tuhan saja. Dia datang ke KKR, pokoknya yang aku perlu adalah kesembuhan. Dan dia pulang membawa kesembuhan. Tapi sayang, gak punya Yesus, dia akhirnya pergi ke penghukuman yang kekal. Hari ini saudara punya iman, dan saudara punya Tuhan yang berbelas kasihan. Sebab itu saya percaya kita yang diberi kekuatan dan kemampuan untuk melakukan, kita telah menerima belas kasihan Tuhan sebelumnya. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa semua saudara bisa menerima belas kasihan Tuhan. Saya minta Pak Nail maju. Alkitab berkata, ketika Tuhan melihat orang yang susah, orang yang sakit, satu kata yang paling banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan tidak tanya kamu sudah punya iman belum? Kamu sudah doa berapa banyak? Apakah doa dan melakukan segala sesuatu gak penting? Penting. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, lakukan, itu bagian kita. Tapi ternyata bagian kita itu tidak bisa memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk kita. Tetapi ketika kita melakukan itulah, karena kita terkoneksi dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita dapat mujizat Tuhan, dapat pertolongan Tuhan, dapatkan jalan keluar Tuhan. Itulah cara kerja Tuhan, itulah cara mujizat bekerja. Sehingga kalau kita memakai cara kita untuk mendapatkan mujizat, kita akhirnya menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan, karena kita tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya berdoa iman dan belas kasihan itu ada pada diri saudara. Kita perlu dua-duanya. Kadang-kadang ada orang yang sudah percaya Yesus, sudah berdoa dan bergumul dengan keadaannya. Mungkin saja dia sudah berpuasa, tapi sayang, belum terjadi sesuatu yang dia harapkan. Mujizat belum terjadi, pertolongan juga belum kunjung datang. Tapi kenapa orang itu tidak mau tinggalkan Tuhan Yesus? Gak ditolong, dia tetap ikut Yesus. Bahkan dia berkata, tolong gak ditolong, aku tetap ikut Yesus. Kenapa dia bisa begitu teguh dan kuatnya? Karena dia telah ditanamkan yang di atas. Ada yang ketika alami pergumulan, air mata doa, gak ditolong, pergi dan tinggalkan Tuhan. Karena sayang, dia gak terkoneksi dengan tower-tower itu. Gak ada hardware yang tersimpan. Ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus, gak
ada, nggak kenal Tuhan apa enggak. Tapi dia terima mujizat Tuhan. Karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Kenapa Tuhan berbelas kasihan walaupun dia nggak punya ditanamkan sesuatu yang iman yang menyelamatkan? Karena mujizat akan menunjuk kepada satu pribadi, Yesus. Sebab itu ketika ada orang yang tidak percaya Yesus tapi dia datang, dia terima mujizat. Hari itu, kesembuhan itu menunjuk kepada Yesus. Oh, ada satu pribadi yang menyelamatkan aku, yang menyembuhkan aku, namanya Yesus. Jadi dibalik tujuannya satu, Yesus. Tapi kalau kita hanya perlu belas kasihan, sembuh, gak perlu yang di atas. Ada banyak orang yang disembuhkan tapi sekarang di neraka. Saudara pilih yang mana? Biarlah Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita lakukan bagian kita, terkoneksi dengan janji Tuhan. Dan mujizat pasti terjadi bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mujizat pasti terjadi bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Tuhan melihat saudara, dia berbelas kasihan. Dan itu yang saya doakan. Saya sudah berusaha dengan kekuatan saya, tenaga saya, cara saya. Bahkan apa yang Tuhan katakan dalam firman sudah kita lakukan. Dan berapa banyak dari saudara yang pernah melakukannya juga ketika saudara dalam pergumulan dan air mata. Saudara sudah lakukan semua cara. Hasilnya belum terjadi. Tapi saya percaya ketika saudara punya iman, saudara tidak goyah, endingnya saudara pasti akan menang. Mungkin saudara belum mendapatkan yang namanya ini belas kasihan yang membuat kita bermujizat secara jasmani kita. Tapi saudara tidak terima itu, saudara punya kehidupan yang kekal karena saudara punya iman. Tapi saya berdoa biarlah kita semua di yang ikut Tuhan ini, kita mendapatkan hati Tuhan yang berbelas kasihan. Karena mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara butuhlah belas kasihan Tuhan. Iman itu membuat kita berdoa, iman itu membuat kita setia, iman itu membuat kita tetap percaya. Iman itu membuat kita kuat, iman itu memampukan kita untuk kita bisa menyenangkan Tuhan, ngikut Tuhan. Sampai akhirnya, sampai langit bumi digoncang bagaimanapun kita gak tergoncangkan karena iman itu. Kadang-kadang kita berdoa belum terjadi mujizat, kita masih tetap kuat karena iman itu. Dan kalau hari ini saudara alami hal yang sama, satu hal lagi yang bisa kita lakukan, mintalah belas kasihan Tuhan untuk keadaanmu. Yang setuju katakan amin. Mintalah Tuhan berbelas kasihan untuk keadaan kita. Kalau Tuhan turun tangan, dia melihat dan dia berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka saya percaya sesuatu yang ajaib yang tak terduga pasti Tuhan kerjakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara buka tanganmu di hadapan Tuhan, saudara berkata, Tuhan aku minta belas kasihan. Aku percaya Tuhan Engkau ada dan Engkau bisa menolong aku. Tuhan aku percaya Engkau bisa menolong aku. Aku percaya aku hidup dalam rancangan-Mu. Aku percaya aku ada dalam janji-Mu, di dalam rencana-Mu, menggenapi firman-Mu. Itu hidupku. Aku ada di dalam rencana-Mu. Aku ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Aku ada di dalam hati-Mu. Itulah keadaan kita, itulah hidup kita, itulah perjalanan kita, itulah diri saudara. Di dalam perjalanan ini mungkin saudara mengalami air mata. Mari kita berseru, Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Bukan karena aku, bukan karena perbuatanku, tetapi biarlah Engkau yang berbelas kasihan kepada kami. Engkau berbelas kasihan untuk menyembuhkan aku dari sakit penyakit. Engkau berbelas kasihan untuk menolong suamiku. Engkau berbelas kasihan untuk menolong anak-anakku. Engkau berbelas
berbelas kasihan untuk menolong istriku. Engkau berbelas kasihan untuk mengangkat aku, memulihkan aku. Engkau berbelas kasihan untuk memberkati pekerjaanku. Engkau berbelas kasihan untuk mengubah keadaanku, mengubah hidupku, mengubah keluargaku, mengubah kesehatanku. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang berseru dan meminta belas kasihan. Engkau Tuhan yang berbelas kasihan, turun untuk menolong semua anak-anak-Mu. Engkau melihat kedalaman hati mereka. Engkau mengetahui keadaan mereka. Engkau tahu pergumulan yang mereka hadapi. Engkau mengerti lebih daripada apa yang kami mengerti. Tuhan, biarlah Engkau turun tangan dan berbelas kasihan kepada kami. Kami butuh Engkau turun tangan dan berbelas kasihan untuk kami. Engkau datang dan Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu yang membutuhkan kesembuhan itu. Engkau datang dan Engkau memulihkan anak-anak-Mu yang membutuhkan pemulihan itu. Engkau datang dan Engkau memberkati anak-anak-Mu yang membutuhkan uluran tangan-Mu, yang membutuhkan jamahan-Mu, Tuhan. Kami tidak mampu dan kami tidak kuat, tetapi hari ini kami bergantung kepada Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami. Biarlah Engkau menyatakannya bagi semua anak-anak-Mu, Tuhan, yang membutuhkan keajaiban itu, Tuhan. Biarlah mereka boleh terima oleh anugerah-Mu, oleh belas kasihan-Mu, oleh uluran tangan-Mu, Tuhan, oleh kasih-Mu, oleh pemberian-Mu, Tuhan. Biarlah dialirkan kepada semua anak-anak-Mu. Biarlah mereka terima di dalam nama Yesus, disembuhkan di dalam nama Yesus, dipulihkan, diberkati, dimampukan di dalam nama Yesus.